Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Perkenalkan, nama saya Idewa Gede Rayana dengan NIM 22055531141. Di video kali ini saya akan membahas tahapan-tahapan dan fase transformasi dalam sistem besi karbon dengan dosen pengampu saya, Prof. Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya, STMT. Sumber literatur yang saya ambil dari materi saya berasal dari buku Science of Engineering Material yang dikarang oleh Manas Chandra. Langsung saja kita masuk ke materi. Pendahuluan. Sistem besi karbon telah menerima banyak studi terpencil karena sangat penting dalam rekayasa. Banyak sifat besi cor dan baja karbon polos seperti yang kita lihat sebagai mikrostrukturnya dapat dijelaskan berdasarkan fakta diagram dari sistem ini. Karbon besi atau lebih tepatnya besi-besi karbida, fase diagram equilibrium bukanlah diagram equilibrium yang benar karena senyawa antara besi karbida Fe3C bukanlah sebuah fase kesetimbangan. Hal ini pada kenyataannya sebuah fase nestabil, namun penguraiannya pada fase stabil. Besi dan grafik sangat lambat pada suhu kamar dan bahkan pada suhu 700 derajat Celcius memerlukan beberapa tahun untuk membentuk grafis. Diagram kesetimbangan besi-besi karbida. Hubungan fase yang ada dari sistem besi-besi karbida biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase kandungan karbon karena hanya diplot untuk kandungan karbon berat dalam persen kurang dari 6,69% yang sesuai dengan komposisi besi karbida Fe3C yang disebut simetrit. Bagian dari diagram yang berkaitan dengan kandungan karbon yang lebih tinggi dari 6,69% bagaimanapun bukan signifikasi komersial dan biasanya diabaikan. Sebagian besar struktur yang muncul pada diagram karbida besi-besi telah diberi nama pasti: ferrit, austentit, simentit, perlit, dan ledeburit. Larutan pada interstisial karbon dilarutkan dalam CX BBC. Iron disebut ferrit. CX besi hanya melarutkan 0,008% karbon pada suhu kamar. Kelarutan bagaimanapun meningkat dengan suhu. Kelarutan maksimum menjadi 0,0218% karbon pada 727 derajat Celcius. Interstisial larutan pada karbon terlarut dalam YFCC iron disebut austentit. Meskipun besi Y memiliki lubang interstisial yang lebih besar daripada besi siku-siku, tidak semua lubang yang tersedia terisi setiap saat. Hal ini karena berkerumunnya atom karbon ke dalam celah membentuk styrene dalam struktur. Kelarutan maksimum adalah 2,11% karbon pada 1148 derajat Celcius. Semen atau karbida besi adalah senyawa intermetalik dengan komposisi Fe3C yang mengandung karbon 6,69%. Ini tidak menandakan bagaimanapun bahwa simentit terdiri dari molekul Fe3C, tetapi ini berarti bahwa kisi kristal mengandung atom besi dan karbon dengan perbandingan 3:1. Ini memiliki sel unit ortorhombik dengan 12 atom besi dan 4 karbon per sel. Satu semen sangat keras dan faktanya struktur terberat yang muncul pada diagram. Mutiara adalah campuran eutektoid yang mengandung karbon 0,8% dan terbentuk pada suhu eutektoid 727 derajat Celcius pada perbandingan yang sangat lambat. 2,3 terdiri dari piring alternatif simentit dan ferrit dengan ferrit menjadi fase kontinu. pada gambar 2.2 seperti autentik.
Ledeburit adalah campuran autentik yang mengandung karbon 4,3% dan terbentuk pada 1148 derajat Celcius. Ini adalah campuran austentik dan simetrik. Jumlah relatifnya dapat ditemukan dengan menerapkan aturan tuas pada garis GCH. Garis JKL, IK, dan GK mewakili suhu transisi untuk transformasi satu fase padat ke fase lainnya. Dalam kondisi kesetimbangan, linen JKL biasanya disebut sebagai A2, yang disebut garis suhu yang lebih rendah. Masing-masing liner IK dan GK disebut masing-masing sebagai 3A dan 3CM dan ACM yang disebut lines kristis temperamental. Untuk menekankan bahwa garis-garis ini mengacu pada kondisi equilibrium, ini kadang ditunjukkan pada AE2, AE3, dan lain-lain. Lanjut ke materi berikutnya 2.3 diagram waktu suhu transformasi TTT. Equilibrium biasanya tidak tercapai dalam praktik karena tingkat pendinginan yang digunakan jauh lebih tinggi daripada yang diperlukan untuk mempertahankan kesetimbangan. Kenaikan tingkat pendinginan menyebabkan penurunan suhu transformasi, dan pada tingkat pendinginan yang sangat tinggi, seperti yang akan kita lihat nanti, fase menstabil baru dapat muncul yang tidak memiliki tempat dalam diagram equilibrium. Informasi semacam ini sangat penting sebagai praktis dapat diturunkan dari diagram IT, isothermal transformasi, yang bukan merupakan diagram equilibrium namun tetap merupakan bentuk diagram fasa. Nama lain dari diagram yang sama adalah diagram TTT, Time Temperature Transformation, kurva C, kurva S, kurva atau Bain. Data yang diperlukan untuk membuat diagram IT diperoleh dari percobaan transformasi isothermal yang melibatkan perlakuan bit dan pemeriksaan metalografi sesimpel individu dari baja tertentu. Metode ini paling mudah dijelaskan untuk kasus baja komposisi eutectoid 0,77% karbon karena tidak ada unsur proeutectoid dalam mikrostruktur. Secara signifikan ditemukan bahwa pada setiap suhu transformasi di bawah 727 derajat Celcius tidak ada yang terjadi pada awalnya. Reaksi Perlit hanya dimulai setelah selang waktu Ts dan selesai pada periode waktu tertentu Tf. Inilah aspek terpenting kinerja transformasi. Paduan yang mengandung karbon dari 2% dikenal sebagai baja. Yang mengandung lebih dari 2% karbon dikenal sebagai besi cor. Baja dibagi lagi menjadi baja hypotectoid dari 0,00% karbon sampai 0,77% karbon, dan baja hyperectoid dari 0,77% sampai dengan 2% karbon. Komposisi yang mengandung karbon hingga 0,008% dianggap sebagai besi murni. Kurva AEFGCH adalah garis solidus di mana semua komposisi besi dan karbon padat. Daerah antara kedua garis ini mewakili medan dua fase padat dan cair. Diagram karbida, besi-besi dicirikan oleh 3 garis boralog Fe, Fb, GCH, dan JKL. Masing-masing mewakili reaksi isothermal yang melibatkan 3 fase dan terjadi pada titik invarian suhu dan komposisi tetap pada diagram equilibrium.
reaksi ini dan poin invariansinya adalah dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pembentukan isothermal binding. Struktur ini terdiri pada diagram IT di bawah sekitar 550 derajat Celcius antara kira-kira 550 derajat Celcius dan 230 derajat Celcius. Transformasi isothermal hasil baja eutektoid menghasilkan pembentukan agregat baru ferit dan karbida gelap dengan ferit yang membentuk fase lanjutan. Struktur ini disebut bainit, dinamai sesuai huruf E, C, bain. Sementara kedua bainit dan perlit adalah campuran ferit dan karbida. Bainit tidak memiliki susunan lamelar berganti dari ferit dan karbida ditemukan dalam ferit, namun terjadi dari matrik ferit di mana frekuensi disematkan. Pembentukan martensit. Transformasi martensit adalah transformasi yang kurang difusi 6,7 dan tidak melibatkan perubahan komposisi karena difusi tidak diperlukan. Martensit dapat terbentuk pada suhu rendah di bawah garis ms. Kekuatan pendorong perbedaan energi bebas. Untuk transformasi kuburan berpusat muka ke besi kubik berpusat pada tubuh sangat besar sehingga perubahan terjadi hampir seketika tanpa fungsi karbon. Transformasi martensit sangat berbeda dari transformasi perlit dan bainit. Karakteristik khas transformasi martensit adalah yang pertama, transformasi difusi lebih sedikit. Akibatnya tidak tergantung waktu dan tidak terjadi perubahan komposisi. Transformasi terjadi pada mekanisme geser dan hampir seketika tanpa nukleasi dan pertumbuhan. Dengan volume kecil, austentit tiba-tiba merubah struktur kristal dengan kombinasi dua aksi geser. Transformasi adalah artermal, yang berarti bahwa proporsi austentit yang berubah menjadi martensit hanya tergantung pada suhu yang diinginkan dan tidak pada jumlah waktu di mana gas tersebut ditahan pada suhu tersebut. Jadi tidak seperti transformasi lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi diagram IT. Posisi kurva pada diagram IT dapat dirubah dengan memvariasikan dua faktor, yaitu komposisi kimia dan ukuran butiran austentik, efek penambahan karbon, dan sebagai elemen paduan lain pada baja. Pada umumnya menunda dimulainya transformasi dan untuk meningkatkan waktu penyelesaian, setidaknya pada suhu atau di atas daerah diagram. Kurva diagram IT tergeser ke kanan, namun besarnya dan sifat penggeseran ini mungkin sangat berbeda tergantung pada semua elemen paduan jumlah yang ditambahkan. Penggunaan diagram TTT. Prinsip penggunaan diagram TTT dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan beberapa jalur waktu suhu acak yang ditumpangkan pada diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jalur pertama, ini menggambarkan isothermal atau siklus anil bahan. Dalam hal ini diinginkan dengan cepat dari atas suhu eutektoid ke suhu di bagian atas diagram IT dan ditahan untuk periode yang cukup lama agar austentik berubah sepenuhnya menjadi perlit. Di jalur kedua, tahapan isothermal pada 600 derajat Celcius selama sekitar 10 detik mengubah austenit sepenuhnya 99% menjadi perlit halus yang tidak dirubah pada penahanan untuk waktu yang lebih lama. Struktur akhir pada pendinginan sampai suhu kamar juga perlit halus.
Jalur ketiga, sekitar setengah dari austenit akan diubah menjadi bainit pada 300 derajat Celcius dalam waktu sekitar 500 detik. Pendinginan cepat dari ini ke suhu kamar mengubah austenit yang tersisa menjadi martensit untuk menghasilkan struktur akhir bainit dan martensit. Jalur keempat, di mana hal ini spesimen didinginkan ke suhu M50 karena jalur pendinginan tidak melewati kurva PS atau BS. Baja tetap berada dalam fase austentik sampai garis M5 dilewati di mana martensit mulai terbentuk secara alternat. Jalur kelima, spesimen dalam hal ini langsung didinginkan ke suhu kamar. Martensit dimulai terbentuk pada MS dan hampir selesai pada MF sehingga struktur akhir pada suhu kamar hampir seluruhnya martensit. Sekian penjelasan dari materi saya. Bila ada salah kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf. Di akhir video saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya.